Sama semua. Mana yang harus kupilih? Jangan sentuh. Mobil ini harganya lebih dari 2 juta. Kalau sampai kotor, kamu seorang pengantar barang tidak akan mampu menggantinya. Kenapa aku bertemu denganmu di mana-mana? Sial sekali. Kebetulan sekali aku juga. Kamu seharusnya fokus mengantar pesananmu. Apa yang kamu lakukan di sini? Berpura-pura menjadi orang kaya pamer. Percaya atau tidak, aku akan panggil keamanan untuk mengusirmu. Halo Tuan, apakah Anda punya persyaratan untuk kendaraan ini? Berapa harga mobil ini? Tolong buka pintu mobilnya dan biarkan aku melihat interiornya. Setiap mobil di sini, mulai dari 7 angka. Orang sepertimu, mungkin bahkan tidak mampu membeli interiornya. Dan Anda ingin saya melayani Anda. Saya tidak berpikir Anda layak. Dasar orang miskin. Masih coba pamer kaya di sini. Lucu sekali. Buka matamu dan lihat. Tempat macam apa ini? Orang seperti kamu berdiri di sini. Membuat kami merasa murahan. Bagus. Sangat bagus. Tunggu saja. Dalam 3 menit. Transfer 20 juta ke kartuku. Atau keluar dari satu tirai satu mimpi. Dasar kau orang miskin kecanduan berpura-pura kaya ya? Tempat apa itu satu tirai satu mimpi ini? Mereka akan mentransfer uang ke pecundang sepertimu? Tuan ini, mobil ini adalah satu-satunya mobil sport mewah di kota ini. Ia memiliki mesin baru yang dirilis bulan ini. Aku tidak perlu tahu banyak. Katakan saja padaku. Apakah mobil ini yang paling mahal di toko ini? Ya Tuan. Baiklah. Aku ambil ini. Tuan, harga pendaratannya adalah 4.200.000. Apa Anda yakin? Dia bawa mesin POS-nya ke sini, aku akan gesek kartuku. Aku tertawa sampai mati. Dia masih ingin membayar penuh. Kata sandinya 996633. Kartunya tidak punya lebih dari 5 digit. Tuan, pembayaran berhasil, mohon tunggu sebentar. Apa? Bagaimana kamu bisa punya uang sebanyak itu? Tuan, ini adalah dokumen-dokumen terkait. Mohon simpan baik-baik, selamat datang kembali lain waktu. Sudah kubilang kau akan menyesal. Xiao Tian ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Tolong dengarkan penjelasanku. Aku hanya main-main dengannya. Kamu adalah orang yang paling aku cintai. Apa kamu percaya padaku? Ini hadiah yang Xiang Fei minta aku berikan padamu. Ada surat tulisan tangan di dalamnya. Kurasa ada sesuatu. Dia terlalu malu untuk mengatakannya. Untukmu. Dia benar-benar bujangan paling memenuhi syarat di Jiangcheng. Sangat romantis. Di mana Xiang Fei? Biarkan dia keluar. Aku setuju untuk menikah dengannya. Xiang Fei masih di rumah sakit. Bukankah tangannya sudah sembuh? Bawa aku menemuinya dengan cepat. Lukanya sudah sembuh. Tapi dia masih perlu istirahat. Namun dia memintaku untuk memberikan sesuatu padamu. Lihat ini. Ini satu-satunya mobil seperti ini di kota ini. Harganya lebih dari 4 juta. Prosedur yang relevan telah diselesaikan. Aku sangat iri. Kenapa Xiang Fei tidak jatuh cinta padaku? Apakah Xiang Fei punya adik laki-laki? Aku juga bersedia. Aku tidak mau mobil ini. Aku hanya ingin bertemu dengannya. Bawa aku menemuinya. Aku ingin melihat bagaimana keadaannya. Jadi kau tidak menginginkannya? Tidak bolehkah aku memberikan mobil ini? Kakak, dia tidak bermaksud begitu. Jangan dianggap serius. Biar ku beritahu. Untuk mengejar seorang wanita kau harus. Tang Xiao Tian. Meskipun kau belum mengatakannya, aku tahu kau menyukaiku. Menyerahlah sekarang. Aku hanya akan menikahi seseorang seperti Xiang Fei. Kau tidak punya kesempatan. Pria yang paling kau cintai sedang mengajariku cara mengejarmu sekarang. Jika kau tahu ekspresi apa yang akan ada di wajahmu, aku benar-benar Tang ingin Xiao Tian melihatnya. ini ulang tahunku minggu ini. Apa kau ingin datang? Wanita ini ingin bermain-main denganku lagi. Tapi demi Rabat, aku tetap akan pergi dan melihat. Apa kau berinkarnasi dari hantu kelaparan? Apa kau bisa menghabiskan semua ini? Tidak banyak, hanya 2 pasang sumpit. Hanya itu yang ada di piring. Kau mengambil 2 sumpit. Apa yang akan dimakan orang lain? Tidak masalah. Aku akan meminta mereka membawakan beberapa piring lagi. Hai, aku pemilik restoran ini. Sekarang, aku punya hak. Kau pemilik restoran ini?
Lalu siapa Xiang Jiming? Bekerja untukmu? Itu lucu sekali. Lain kali, sebelum kau keluar, kenapa kau tidak buang air kecil dan bercermin? Aku pemilik restoran ini. Aku punya hak. Apa kau tahu harga pasar satu tirai satu mimpi? Bahkan jika kau jual semua tulangmu yang tak berharga dan mengambil uangnya, kau tak akan bisa beli satu batu bata di sini. Lain kali kau menyombongkan diri. Gunakan otakmu. Satu tirai satu mimpi bernilai miliaran. Tapi aku hanya menghabiskan 200 juta untuk membelinya. 200 juta? Dasar sampah omong kosong, apa yang kau bicarakan? Seluruh tubuhmu, dari kepala sampai kaki, tak berharga 200 juta. Apa kau bicara tentang uang neraka? Aku percaya apa yang dia katakan. Dia benar-benar mungkin bisa melakukannya. Bagaimana mungkin? Jiao Jiao memberitahuku, dia hanya seorang pengantar barang. Bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan seperti itu? Jangan meremehkannya. Hei adik kecil, kemarilah. Makanan di meja ini adalah yang asli. Barang-barang di meja itu terlalu biasa. Sini adik kecil, biar ku buatkan teh. Ini adalah dahong pao dari Gunung Woye. Mereka hanya menghasilkan beberapa pon setahun. Pohon induk dijaga oleh personel khusus. Jika ada yang mendekat, sampai mati, hanya pemilik restoran ini yang bisa mendapatkannya. Pemilik restoran ini cukup mampu. Bagaimana rasanya? Enak? Ini tidak benar. Hanya ada satu cangkir. Kenapa kau tidak duluan saja? Dasar orang tidak tahu terima kasih. Apa maksudmu? Apa maksudku? Minum. Kau ingin aku minum air cucian piring? Orang udik sepertimu, apalagi yang akan kau minum selain air cucian piring? Anggun? Kau tidak akan tahu cara menghargainya. Memberimu air cucian piring sudah menunjukkan muka padamu. Bawa Xiang Ximing ke sini. Aku perlu bertanya padanya, kenapa dia membiarkan orang seperti ini masuk ke sini? Lumayan kau aktor yang bagus. Kau tidak benar-benar berpikir kau pemilik restoran ini kan? Aku memperingatkanmu, kesabaranku sudah menipis. Jangan membuatku benar-benar memanggil seseorang untuk melumpuhkanmu. Baiklah, bagus, lanjutkan sekarang. Menunggumu di sini. Jika kau tidak bisa melumpuhkanku hari ini, aku cucumu. Sebaiknya kau tidak menangis nanti. Apa yang terjadi? Kenapa dia? Di mana Xiang Ximing? Seseorang jelaskan ini padaku. Zhu Xiao. Mereka mabuk tadi. Tidak sengaja menjatuhkan kursi. Aku tidak peduli kau mabuk atau sadar. Kau menjatuhkan kursi di restoranku. Jadi kau harus membayar 100.000. Jika aku tidak melihat uangnya malam ini, tidak seorang pun dari kalian yang akan pergi dari sini dengan terjadi hari ini. Demi dia, tidak bisakah kita lupakan saja? Lupakan saja. Aku bertanya-tanya siapa gadis manis ini. Merayu Xiang Fei. Jadi itu kamu. Aku tidak merayunya. Jangan bicara begitu kasar. Kau bahkan tidak punya keberanian untuk mengakuinya. Benar-benar sekumpulan pecundang. Bagaimana bisa restoran kami menjamu sampah seperti kalian? Cepat bayar kembali 100.000 itu, lalu pergi dari sini. Aku masih perlu mengatur seseorang untuk mendisinfeksi tempat ini. Jangan menunda petugas kebersihan untuk pulang kerja. Besok aku harus menyelidiki secara menyeluruh. Orang buta mana yang mengizinkan kelompok ini untuk mengadakan pesta ulang tahun di sini? Aku akan memecatnya besok. Manajer Sukau punya wewenang yang cukup besar. Dari mana datangnya ini? Akulah orangnya yang menyetujui pesta ulang tahun ini. Coba saja kau mengadakan satu. Bergaya di depanku. Kau datang ke tempat yang salah. Percaya atau tidak, aku akan menyuruh seseorang menghancurkan mulutmu. Manajer Zhu, dia bos baru. Perusahaan telah dijual kepadanya. Tidak boleh disentuh. Benarkah? Restoran ini sangat menguntungkan. Tuan Xiang pasti gila jika menjualnya. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa menelepon Xiang Ximing untuk mengonfirmasi. Diam. Berani-beraninya kau memanggil Xiang Jiming dengan namanya. Siapa kau? Kau tidak pantas memanggil Tuan Xiang secara langsung. Baiklah, kau tidak akan meneleponkan. Aku akan menelepon untukmu. Apa susahnya diam? Jam berapa sekarang? Kau masih membuat masalah untukku. Apa kau ingin kita semua terbunuh? Aku sudah memutuskan. Baiklah, kau tidak perlu membayar untuk kursi ini. Benarkah? Itu bagus sekali. Aku sudah memutuskan untuk mengirimmu ke penjara. Seseorang panggil polisi. Beritahu mereka restoran kita telah kehilangan barang berharga senilai lebih dari 1 juta. Semua orang di sini terlibat dalam pencurian ini. Mencuri 1 juta. Itu kejahatan serius. Kita akan dikurung selama bertahun-tahun.
Kita tamat, kita tamat. Kata-kata manajer Zoo. Selalu final. Jika dia bilang dia akan mengirimku masuk, dia pasti akan mengirimku masuk. Ini buruk. Kapan kami mencuri sesuatu darimu? Jelaskan dirimu dengan jelas. Ku bilang ada. Tidak. Aku tidak mau. Jio pikirkan sesuatu. Jika aku masuk, pacarku pasti akan mencapakanku. Aku juga The tidak film mau. was translated Aku tidak and mau. narrated Aku tidak by mau. M. Media. Diam kalian semua. Tang Xiaotian, bicaralah lebih sedikit. Cepat bersujud kepada manajer Chu dan minta maaf. Apa kau yakin ingin melakukan ini? Aku yakin. Kalian semua seharusnya dikirim ke penjara dan makan makanan penjara. Bagus. Saat Siang Siming sampai di sini, aku akan membuatmu membayar 100 kali lipat. Siapapun bisa menyombongkan diri. Jika kau benar-benar bisa memerintahkan Tuan Siang untuk melakukan sesuatu untukmu, jangan bicara tentang berlutut dan bersujud. Bahkan jika itu berarti memberikan nyawaku ini, aku tidak akan menyesal. Ingat apa yang kau katakan sekarang. Apa yang kalian semua tunggu? Cepat panggil polisi, suruh mereka datang ke sini. Tang Xiaotian, bicaralah lebih sedikit. Cepat bersujud kepada manajer Chu dan minta maaf. Ya Tuhan, bagaimana aku bisa bertemu dengan orang gila seperti itu? Jam berapa sekarang? Dia masih delusi bisa mengendalikan manajer Chu. Selama aku di sini, siapa yang berani telepon polisi? Kau bajingan. Kau akan membuat kami terbunuh. Siang Fei, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Orang-orang ini harus dikirimkan. Apa kau mengajariku Siang Fei? Bagaimana melakukan sesuatu? Keluar dari sini sekarang. Wanita ini, dia punya niat tidak baik. Dia sama sekali tidak mencintaimu. Dia bersamamu hanya karena uangmu. Orang-orang yang dia bawa ini, tidak ada satupun yang baik. Jika kau tidak mengirim mereka pergi, kau akan menyesalinya nanti. Apa kau tidak mengerti bahasa manusia? Ku bilang keluar. Keluar. Hanya ayahmu yang berhak memerintahku. Kau tidak punya hak itu. Wanita bodoh, kau tak lihat aku sedang menyelamatkanmu. Jika ayahku datang hari ini, kau tidak akan keluar dari sini hidup-hidup. Siang Fei, entah ayahmu datang hari ini atau tidak, dia tidak akan pergi dari sini dengan berdiri. Tuan Tang, bisakah Anda mengampuni dia kali ini? Dia melakukan ini demi kebaikanku sendiri. Dia tidak bermaksud begitu. Ini aku. Paling benci dijebak. Siang Fei, apa kau seorang pria? Bagaimana kau bisa begitu lemah? Dia bahkan tidak pantas kau bela. Diam, jika kau mengucapkan satu kata lagi, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kau pikir aku butuh perlindunganmu? Kau masih hijau. Shen Jiao sangat kehilangan muka hari ini. Dia keliling ngaku-ngaku. Pacar Siang Fei. Saat perjamuan usai, aku akan melihat bagaimana dia mengatasi. Siang Fei, jika kau tidak menyukaiku, kenapa kau mengirimiku begitu banyak barang? Siapa yang mau dengan penggali emas sepertimu? Aku tidak buta. Nah, sebelum aku membantu Tuan Tang mendapatkan Shen Jiao, aku tidak peduli seberapa besar kau membencinya. Kau tidak boleh menunjukkannya. Jika tidak, akan kupatahkan kakimu. Tidak. Bukan itu maksudku. Maksudku, aku belum terlalu menyukaimu. Cukup. Kau tidak perlu berbohong padaku lagi. Jangan menangis, kau akan terlihat buruk jika terus menangis. Kau ini apa? Kau pikir kau pantas menyentuhku? Shen Jiao, aku memperingatkanmu. Jangan bertindak terlalu jauh. Jika kau tidak menghormati Tuan Tang lagi, akan kulumpuhkan kau sekarang juga. Dan membuangmu ke jalanan untuk mengemis. Aku sedang mengajari seorang pengantar barang. Apa kamu mengendalikanku? Apa kau tidak ingin tahu tentang hadiah itu? Siapa yang memberikannya padamu? Tuan Tang yang memberimu hadiah itu. Kau sangat tidak tahu berterima kasih. Tuan Tang pasti buta. Bisa jatuh cinta pada seseorang sepertimu. Aku tidak mau tas jelekmu. Kalau kau punya nyali, kembalikan juga kunci mobilnya. Mobil seharga 4 juta itu juga hadiah dari Tuan Tang. Apa kau rela melepaskannya? Aku tidak pernah menyukaimu sejak awal. Orang yang memberimu barang-barang itu selalu Tuan Tang. Aku hanya mengikuti instruksinya dan menulis surat untukmu. Kenapa kau melakukan begitu banyak untuknya? Itu karena kau tidak mempercayainya. Mustahil. Aku akan percaya padanya selama dia mengatakannya. Baiklah. Bagaimana jika aku katakan padamu bahwa Tuan Tang adalah pemilik restoran ini? Bagaimana perasaanmu? Bukankah ini restoran ciptaan ayahmu? Dulu memang begitu. Tidak lagi sekarang. Ayahku sekarang hanya seorang karyawan. Tuan Tang adalah pemilik sebenarnya dari restoran ini. Dia benar-benar pemilik The tempat film ini. was translated and narrated by Aku bahkan M. berani Media. mengejeknya. Aku benar-benar lelah hidup. Bagaimana mungkin jika dia pemiliknya? Kenapa dia mengantarkan makanan? Dia sedang menikmati hidup. Itu bukan urusanmu.
Kenapa kau begitu baik padaku? Apa aku butuh alasan untuk berbuat baik pada seseorang? Tentu saja untuk mengejarmu. Aku bisa mendapatkan 10 kali lipat keuntungannya. Tapi aku tidak pantas kau begitu baik padaku. Aku mengerikan. Dan aku. Baiklah. Jangan menangis, kau akan terlihat buruk jika terus menangis. Kau hanya berusaha membuatku bahagia. Tunggu sebentar. Aku akan ke kamar kecil untuk memolas riasanku. Baiklah. Shen Jiao memang cantik. Tapi dia hanya mengejar uang. Dia tidak bisa diandalkan di saat-saat kritis. Lian Ran adalah pelajaran. Tapi pengembalian 100 kali lipat benar-benar menggoda. Ini sangat membingungkan. Haruskah aku meningkatkan atau tidak? Dengan kata lain, jika aku melepaskan ikatan dari dia, bagaimana jika aku mendapatkan target yang lebih sulit? Apa yang harus aku lakukan? Kau benar-benar berpikir seorang pecundang yang numpang hidup adalah pemilik restoran ini. Betapa bodohnya. Apa maksudmu dengan itu? Jelaskan dirimu. Kau tidak tahu. Pria hebatmu itu dipelihara oleh wanita kaya. Semua yang kau miliki, wanita kaya itu pada akhirnya akan mengambilnya kembali. Mustahil. Berhenti bicara omong kosong. Siapa yang membiarkan wanita ini masuk? Keluarkan dia dari sini. Kenapa? Aku akan pergi setelah aku mengatakan apa yang ingin aku katakan. Kau tidak ingin bukti. Rumor mengatakan wanita ini suka memelihara anak-anak anjing muda dan subur. Seseorang seperti Tang Xiaotian. Benar-benar tipenya. Omong kosong. Wanita ini adalah rekan bisnis ayahku. Ayahku mengirimnya untuk mengirim surat pribadi yang kutulis untuk Tuan Tang. Meskipun aku tidak tahu kenapa Tuan Muda Xiang bersedia membantu pecundang ini. Bohong. Tapi pecundang tetaplah pecundang. Mereka tidak akan pernah menjadi apa-apa. Ini luar biasa. Lian Ran. Aku benar-benar meremehkanmu. Kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena begitu egois. Kau menjadi kaya tetapi tidak mau berbagi denganku. Jika kau mau berbagi denganku, aku tidak perlu mengumbar semua aibmu. Tamparan ini untukmu. Kamu yang memintanya. Kau sampah, berani sekali kau memukulku. Salah sendiri, tamparan itu buat kamu. Apa kau sudah cukup? Kamu benar-benar mempercayai kebohongannya. Buktinya ada tepat di depanmu. Kenapa aku tidak mempercayainya? Apa aku harus percaya? Seorang pengantar barang sepertimu bisa kaya dalam semalam. Membingungkan mempertimbangkan untuk meningkatkan untuk wanita sepertimu adalah aib. Berhenti mengatakan hal-hal yang tidak seorang pun mengerti. Ambil barang-barang yang kau berikan padaku. Pergi, barang-barang itu menjijikkan. Shen Jiao, kau akan menyesalinya. Kau menyakiti hati seorang pria yang sangat mencintaimu. Cinta, dia berani berbicara tentang cinta. Tidak punya uang, tidak punya kekuasaan. Bisa mencintaiku? Hanya generasi kedua kaya sepertimu. Diam, jangan menghina selera Tuan Muda Xiang. Seseorang sepertimu hanya pantas bersama seseorang seperti Tang Xiaotian. Bersama nyonya dari keluarga Xiang hanya bisa aku. Tutup mulutmu. Untuk menjadi menantu perempuan Xiang Ximingku, kalian berdua tidak cukup baik. Lihat apa yang telah kau lakukan. Setelah ini, aku akan urus kamu. Bos, serahkan ini padaku. Kau pergi istirahat. The film was translated and narrated Tang by M Xiaotian. Media. Kau benar-benar pemilik hotel ini. Tidak disponsori. Ditertawakan. Dengan kekayaan bersih Tuan Tang, wanita mana yang mampu membelinya? Sejujurnya, dengan kekayaan bersihnya saat ini, wanita seperti itu, jika dia mau, dia bisa memiliki 10 sekaligus. Itu tidak mungkin. Apa kau mengatakan yang sebenarnya? Apa Tang Xiaotian benar-benar pemiliknya? Dengarlah, penggali emas sepertimu membuatku muak hanya dengan melihatmu. Sekarang giliranmu. Tuan Xiang, aku salah. Aku janji ini tidak akan terjadi lagi. Aku benar-benar janji. Nona Zhu, jangan beritahu aku. Xiang Fi, bukankah kau bilang kau paling mencintaiku? Cepat beritahu ayahmu.
Xiang Fei, apa kau bahkan seorang pria? Kau bahkan tidak bisa melindungi wanitamu sendiri. Zhu Xiao, aku buta karena jatuh cinta padamu. Ayah Susio tidak bersalah. Tolong beri dia kesempatan. Ini semua karena Shen Jiao. Wanita itu sebabnya dia membuat kesalahan. Jika bukan karena dia, Susio tidak akan pernah melakukan kesalahan seperti itu. Tuan Xiang, Xiang Fei benar. Ini semua karena wanita ini bergosip di depanku. Itu sebabnya aku membuat kesalahan seperti itu. Aku sudah lama bekerja dengan perusahaan ini. Kau tahu kemampuanku menilai karakter. Omong kosong. Kapan aku pernah bergosip di depanmu? Aku bahkan tidak mengenalmu. Shen Jiao, izinkan aku memberimu nasihat. Akui apa yang telah kau lakukan, atau kau tidak akan mampu menanggung akibatnya. Berani-beraninya kau mengancamku. Apa kau pikir aku mudah takut? Akan kurobek mulutmu. Hei, apa yang sedang kamu lakukan? Inyahlah. Apa yang kalian tunggu? Pisahkan mereka kaki kedua wanita ini. Seret mereka ke belakang. Xiao Tian, apa kau tidak mencintaiku? Bantu aku sekali lagi, dan aku akan menikahimu. Baiklah, simpan yang ini. Adapun Zhu Xiao itu, kalian yang tentukan nasibnya. Tuan Tang, tolong beri aku kesempatan lagi. Pengingat sistem. Setelah menghapus hubungan antara keduanya, pemain tidak akan menerima pengembalian dana 100 kali lipat. Silakan buat pilihan. Meskipun pengembalian 100 kali lipat itu menggoda, aku tidak akan tahan dengan penghinaan itu. Siapa yang tahu kapan wanita ini akan melakukan sesuatu yang bodoh lagi. Sialan, strateginya gagal. Itu terlalu kejam. Mari kita lihat apakah aku bisa beralih ke target yang berbeda. Kembalikan mobil yang kuberikan padamu. Aku tidak menginginkan apapun lagi. Aku ingin kamu hidup dalam penyesalan selamanya. Aku sudah mencari selama setengah bulan, dan masih belum menemukan target berikutnya. The film was translated Ini and sangat menjengkelkan. narrated by M Aku ingin Media. tahu apakah aku akan menemukan target hari ini. Apa yang sedang kau lakukan? Kim Susu, Apa yang kau lihat? ada lubang di rokmu. Gunakan jaketku untuk menutupinya. Hei, Tuan, bisakah aku menambahkanmu di WeChat? Aku bakal cuci jaketnya dan balikin ke kamu. Tidak perlu. Jaket ini tidak berharga, buang saja. Bagaimana aku bisa melakukan itu? Uang tidak tumbuh di pohon. Kita semua kerja keras untuk uang kita. Aku harus mengembalikannya padamu. Tuan, mengapa Anda melihat saya seperti itu? Apakah ada sesuatu di wajahku? Gadis ini berbeda dari yang lain yang pernah kutemui. Mungkinkah dia menjadi target yang kucari? Tuan, Kamu tidak perlu mengembalikan jaketnya. Aku akan mentransfer uangnya saja. Jika aku menerima pengembalian 100 kali lipat, maka dia adalah target yang kucari. itu tidak masuk akal. Jelas bahwa aku mengambil bajumu. Mengapa Anda memberi saya uang? Tidak. Dibandingkan dengan Shen Jiao, dia memiliki kepribadian yang sangat berbeda. Sama sekali tidak memenuhi kriteria pemilihan game. Dia tidak mungkin menjadi target yang bisa ditangkap. Tapi menambahkan WeChat tidak masalah. Cukup menarik. Gadis ini cukup cantik. Mungkinkah dia target yang bisa kutangkap? Aku tidak sengaja merusak bajumu, biar aku ganti. 100 sudah cukup. Tentu saja tidak cukup. Apakah ini cukup? Tapi, siapa suruh aku tidak kekurangan uang saat ini? 50 juga cukup. Tingkat kekayaan saat ini? Tentu tidak. Keesokan harinya, setelah Tan Xiaotian mabuk. Apa yang terjadi tadi malam? Jangan pernah membahasnya. Tadi malam, Han Xiao, kau memelukku seperti orang gila tadi malam. pasti ada yang salah dengan minuman itu tadi malam. Apakah kamu memasukkan sesuatu ke dalam minuman itu? Kenapa kau begitu marah? Bukankah kau sangat nyaman tadi malam? Bagaimana mungkin? Jangan khawatir tentang tadi malam. Aku tidak akan memberitahu pacarmu. Dia bukan pacarku. Pakaian yang sangat mahal. Dan kamu bahkan tidak membuatnya membayar harga penuh. Masih mengatakan dia bukan pacarmu. Dia benar-benar bukan pacarku. Pria brengsek. Setelah semua itu, kau nggak coba menyangkal? Tapi,
Siapa yang membiarkanku menyukaimu? Apa yang sedang dia coba lakukan? Jadi dia wanita teh hijau. Tidak heran. Target penangkapan terakhir, Shen Jiao adalah wanita dengan nilai-nilai yang menyimpang. Mungkinkah dia target penangkapan yang kucari? Aku akan mencoba ketika ada waktu. Kemana kita harus pergi selanjutnya? Jangan khawatirkan kami. Pergilah beli sesuatu untuk dirimu sendiri. Sepanjang jalan, kau sudah membelikan kami banyak barang. Susu tinggalkan dia sendiri. Pria memang diciptakan untuk dimanfaatkan. Ayo pergi ke toko mewah di depan. Ya. Sepupu. Kapan kau berganti karir menjadi seorang jomas? Dan kau bahkan tidak memberitahuku. Dari mana suara gonggongan itu berasal? Tang Jun. Bicaralah padaku dengan hormat. Apa kau mendengarku? Kaulah anjingnya. Seekor anjing malang. Seekor anjing malang sepertimu. Pantas dijak olehku selama sisa hidupmu. Kau hanya menghasilkan 100.000 sebulan. Apa hebatnya dari itu? Jika kau begitu mampu hasilkan juga 100.000. Jika kau benar-benar bisa menghasilkan sebanyak itu, aku akan menjilat sepatumu dengan berlutut. Orang sepertimu hanya menghasilkan 2.000 hingga 3.000 yuan sebulan. Dan platform mengambil potongan di sana-sini. Petugas toilet di perusahaan kamu lebih baik dari kamu. Bagaimana dengan ini? Aku akan memperkenalkanmu ke pekerjaan membersihkan toilet di perusahaan kami. Bahkan itu pun tidak akan berhasil. Aura penuh kemiskinan ini mungkin akan menakuti dewa keberuntunganku. Jika bukan karena ayahmu, aku sudah menghajar mulutmu hari ini. Sangat keras kepala. Ayolah. Pukul aku di sini. Jika kau berani menyentuhku, aku akan membuatmu kehilangan segalanya. Ayo masuk ke dalam. Jangan biarkan Xiao Xiao menunggu terlalu lama. Tidak ada gunanya berdebat dengan orang seperti ini. Apa kau menyukainya? Jika kau suka, cobalah. Sudahlah, aku tidak tampan. Aku tidak akan terlihat bagus memakainya. Itu terlihat cukup bagus. Mengapa kau tidak terlihat bagus? Aku khawatir kau tidak mampu. Sepupu tidak membicarakanmu, lihat dirimu. Kau hampir 30. Masih sangat pelit dengan pacarmu. Jika kau lebih murah hati saat itu, Liaran pasti sudah tidur denganku. Kau berani menyebut namanya? Kenapa aku tidak punya keberanian? Aku akan menyebutnya. Dulu aku hanya memberi isyarat dengan jariku. Dan dia datang sendiri kepadaku. Kau mengejarnya selama 2 tahun. Dan hanya berhasil menyentuh tangannya. Jika semua pria selemah dirimu, apa gunanya hidup? Aku akan membunuhmu. The film was Jangan tertipu. translated and Ada kamera narrated di by mana-mana. M Media. Kau pasti akan terekam kamera. Gadis ini pintar. Sepupu, di mana kau bisa menemukan harta karun seperti itu, gadis itu? Aku cuma butuh teman buat belanja hari ini. 20.000 yuan sebulan. Setuju atau tidak? Simpan uang kotormu. Di sini, nggak ada yang peduli dengan itu. Itu hanya gaun. Pramuniaga bungkus ini untukku. Aku akan membelinya. Tuan, saya rasa gaun ini tidak cocok untuk wanita muda ini. Apa maksudmu? Apa kau tahu bagaimana berbicara? Saya pikir dengan penampilan Anda yang lusuh, Anda tidak mampu membelinya sama sekali. Pramuniaga ini menarik. Karena kau sangat menarik. Baiklah, kalau begitu, aku akan mengambil gaun ini. Bungkus. Sudahlah, jangan beli pakaian dari toko ini. Ayo pergi. Ayo pergi. Kau pergi begitu saja, sepupu? Lihat lagi. Apakah kau punya barang di sini yang tidak bisa dipakai dan harus dibuang? Ambil saja. Kau tahu itu bisa. Pramuniaga. Bungkus gaun ini untukku. Aku akan membayar dengan kartu. Kakak, susu punya 1. Aku juga mau 1. Kamu pilih kasih. Apa yang kau lakukan, lepaskan. Aku juga mau 1. Baiklah, pilih apapun yang kau inginkan. Aku akan membelinya untukmu. Aku mau gaun itu. Pramuniaga, kemarilah. Datang. Baris ini, baris itu. Kemas semuanya untukku. Dan satu lagi gaun yang sama.
Satu ukuran lebih besar. Tuan, apakah Anda tahu berapa harga pakaian ini? Bungkus semuanya berapa total nilainya? Berapa harganya? Setidaknya beberapa ratus ribu. Jadi, apakah kau akan menjualnya atau tidak? Jika tidak, aku pergi. Hei! Ya Tuan, saya akan segera mengemasnya untuk Anda. Ayo lihat-lihat. Dia sepupuku yang bangkrut. Tidak mampu membayar. Terlalu takut untuk keluar. Dari mana dia mendapatkan uang untuk membeli pakaian ini? Toko itu di seberang jalan. Mereknya sama dengan toko kita. Dan pakaian yang mereka jual selalu lebih mahal dari toko kita. Tidak ada diskon juga. Pakaian sebanyak ini pasti setara 1 juta. Beneran dia itu multi-jutawan? Bagaimana mungkin? Gajinya 3.000, tapi gayanya kayak sultan. Dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu? Kamu sudah bersamaku begitu lama. Dan kamu hanya membelikanku satu dari merek ini. Apa maksudmu? Apa kau bilang aku miskin? Pergi ke sana bersamanya. Pemain telah membayar untuk karakter target 5 juta. Dana Anda telah dikembalikan 100 kali lipat. Total saat ini 500 juta. Dana terkirim, tolong konfirmasi. Apakah dia benar-benar target penangkapan? Tunggu, ada yang tidak beres. Jumlah ini tidak cocok. Aku hanya menghabiskan 5 juta hari ini. Tetapi barang-barang yang kuberikan pada Han Xiao tidak bernilai 5 juta. Apa yang terjadi? Mungkinkah ini mekanisme permainan? Menganggap keduanya sebagai target penangkapan. Secara individu itu tidak dapat dipicu. Hanya ketika mereka bersama, itu dapat dipicu. Aku mengerti, aku tahu apa yang harus dilakukan. Mulai hari ini, aku adalah presiden perusahaan ini. Perusahaan tempat Han Xiao dan Qin Susu bekerja. Menjalin banyak relasi bisnis dengan perusahaan Tiancheng. Beli perusahaan ini. Kemudian, aku mulai merealisasikan rencana uangku. Ini jauh lebih cepat daripada memberi hadiah. Nomor 48. Nomor 48 pergi. Baiklah. Ini adalah kesempatan yang baik untuk melihat orang-orang HR ini benar-benar terbuat dari apa. Xiao Ai. Tang Xiao Tian, kau sesuatu yang lain. Kau benar-benar menggunakan resume palsu untuk melamar. Tapi karena kau memasukkannya, setidaknya bersikap profesional tentang hal itu. Ganti fotonya dengan fotomu sendiri. Kau mengenalku. Sepupumu Tang Jun dan aku adalah teman baik. Kami berada di departemen yang sama. Demi sepupumu, aku tidak akan mempersulitmu. Meskipun kau hanya memiliki diploma sekolah kejuruan, aku masih akan memberi kau kesempatan untuk wawancara. Mari kita lihat. Apakah kau bisa merebutnya? Ngantar makanan sebulan cuma dapat 3.000 kan? Apakah itu karena kau tidak bekerja keras? Atau karena kau tidak ingin bekerja keras? Mengapa kau menanyakan itu? Sebagai calon rekan kerjamu, aku memiliki kewajiban untuk memahami segalanya tentangmu dan menilai apakah kau dapat menciptakan nilai bagi perusahaan. Apakah mengantarkan paket? Berarti, kau pikir aku nggak bisa berkontribusi di sini? Harap berikan jawaban yang langsung dan terfokus untuk semua pertanyaanku. Aku menolak untuk menjawab pertanyaan itu. Kau sedang diwawancarai untuk posisi asisten administrasi, tapi aku pikir kemampuanmu tidak mencukupi untuk peran ini. Apakah kau bersedia menerima posisi yang berbeda? Bagaimana kemampuanku tidak mencukupi? Mata yang mana yang melihat itu? Aku sudah bekerja di perusahaan ini selama 10 tahun. Aku memiliki lebih banyak pengalaman kerja daripada kau. Tolong jangan mempertanyakan profesionalismeku dengan sikap amatirmu. Tapi katakan padaku, dalam hal apa kau lebih profesional dariku? Berapa banyak nilai yang dapat kau ciptakan untuk perusahaan ini? Jika orang lain menanyakan itu padaku, aku pasti tidak akan menjawab. Tapi aku bersedia membuat pengecualian untukmu. Aku bekerja selama 3 tahun dan menghasilkan 30 juta untuk perusahaan. 30 juta. Kau pamer 30 juta. Kau belum pernah melihat dunia. Tang Xiao Tian, aku memperingatkanmu. Jaga nada bicaramu. Jangan membuatku melemparmu keluar. Kau tidak pernah berniat untuk mempekerjakanku. Kau mengatakan semua ini padaku di sini hanya untuk mempermalukanku dengan seseorang sepertimu. Bekerja di perusahaan yang sama membuatku muak. Sejujurnya, aku adalah bos baru perusahaan ini. Aku akan menyuruh HR memberitahumu nanti. Keluar. Apakah kamu mendengar bahwa Tang Jun, sepupumu, ingin memecatku? Jika dia benar-benar memiliki kemampuan itu, mengapa dia datang untuk wawancara? Dia mungkin memenangkan lotre.
Dia mungkin hanya memiliki beberapa juta paling banyak. Kau tahu, orang kaya baru seperti dia. Mereka foya-foyer begitu ngangat. Beberapa hari lagi, mereka akan kembali ke titik awal. Lihat, bukankah dia datang ke kantor perusahaan kita juga? Lihat. Kau atur dia untuk bekerja di bawahku. Lihat bagaimana aku akan menghancurkannya. Baiklah, serahkan padaku. Presiden, siapa yang menyetujui rencana kerjasama dengan email? Kita pada dasarnya punya rencana ini. Tidak mendapatkan keuntungan apapun. film was Memberi mereka diskon translated 100%. and Sama narrated seperti by memberikannya M-Media. secara gratis. Apa salahnya? Toh itu cuma transaksi. Apa yang salah dengan persetujuanku? Pesanan ini 8 juta, keuntungannya kurang dari 2 juta. Tetapi jika aku memberikan diskon 100% kepada perusahaan Han Xiao, aku bisa mendapatkan rabat 10 kali lipat. Kesepakatan ini pasti menang. Kenapa kau di sini? Ini adalah kantor presiden direktur. Bukan sembarang sampah. Bisa masuk. Pergi dari sini. Kau berani menyuruh bos untuk keluar, kau punya keberanian. Kuharap kau bisa mempertahankan keberanian ini. Halo. Minta HRD untuk memberitahu bahwa Xiaoan dan Tang Jun keluar. Teruslah berakting. Bos, maafkan saya. Tolong Tuan kasihanilah. Dan maafkan aku kali ini. Aku berjanji ini tidak akan terjadi lagi. Xiaoan, kau gila? Kenapa kau memohon padanya? Dia bukan bosnya. Diam. Ini semua salahmu. Karena tidak memberiku semua informasi. Kau menyebabkan aku salah menilai. Jika kau memberitahuku, dia adalah pemilik restoran Satu Tirai Satu Mimpi. Bagaimana aku bisa membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu? Mustahil. Benar-benar mustahil. Aku lebih tahu keluargamu daripada dirimu sendiri. Bagaimana bisa kau dalam waktu sesingkat itu menjadi seorang miliarder? Mustahil. Ada banyak yang tidak kau ketahui. Tang Jun, kemasi barang-barangmu dan keluar. Tidak. Kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Jika kau memecatku sekarang, kau harus membayar denda yang besar. Biar ku beritahu, satu hal yang tidak kumiliki saat ini adalah uang. Kalian berdua keluar dari perusahaan Tiancheng. Sepupu. Kumohon aku salah. Beri sepupumu kesempatan lagi. Tidak perlu. Aku akan menyewa tim profesional untuk mengelolanya. Keluar. Sepupu. Aku benar-benar tahu aku salah. Apapun yang terjadi, kita tetap keluarga. Nenek berkata, sebelum dia meninggal, bahwa kita harus saling mendukung. Aku benar-benar tahu aku salah. Ampuni aku. Jangan sebut nenek padaku. Dulu, jika bukan karenamu, nenek tidak akan meninggal. Sepupuku, mohon maafkan aku. Aku benar-benar tahu aku salah. Bukankah kau menyukai Lian Ran? Aku akan memintanya untuk... Tidak. Aku akan memintanya untuk datang dan menemanimu malam ini. Siapa yang mau sisa makananmu? Baiklah Tang Xiaotian. Kau tidak menghargai hubungan kita di masa lalu ya? Kalau begitu jangan salahkan aku karena kejam. Halo. Grup Tiancheng setuju untuk bekerja sama dengan kita. Mereka bahkan menyetujui diskon 100%. Aku bisa mendapatkan komisi 3% dari ini. Aku sangat senang. Kau harus percaya pada kekuatanmu sendiri. Sudah kubilang kau bisa berhasil. Dan kau pasti akan berhasil. Xiao Tian. Aku tahu keterbatasanku sendiri. Jika bukan karena bantuanmu, aku pasti tidak akan mendapatkan pesanan ini. Meskipun aku tidak tahu apa yang kau lakukan, aku tetap ingin berterima kasih padamu. Gadis kecil ini cukup pintar. Masalah? Munafik. Tuan, bagaimana dengan mobil ini? Aku akan mengambil yang ini. Ambil mesin PS-nya. Aku akan menggesek kartuku. Baiklah, mohon tunggu sebentar. Tidak. Bagaimana aku bisa mengendarai mobil semahal itu? Aku tidak pantas mendapatkannya. Beri aku sedikit muka baiklah. Ada begitu banyak orang di sini. Akan sangat memalukan jika aku tidak membayar. Maaf, aku tidak bermaksud begitu. Tidak apa-apa. Susu, jangan minta maaf padanya. Kau tidak salah, dia memang. Nona, kenapa kau selalu menentangku hari ini? Aku tidak menyinggungmu kan? Tidak bisakah aku hanya tidak menyukaimu? Tidak bisakah kau berbicara dengan akal sehat? Kalian berdua terlihat seperti pasangan yang sedang berpacaran. Benarkah? Kau pikir kami pasangan yang cocok juga? Xiao, bisakah kau berhenti marah padanya? Xiao Tian di sini untuk membantuku. Kau tahu situasi keluargaku. Mudah membuatku berhenti marah. Berikan dia padaku. Pelit sekali. Kau bahkan tidak mengizinkan ini. Tang Xiaotian, bagaimana kau akan mendapatkan istri di masa depan? Cepat ambil mesin PS-nya. Aku ingin mobil ini sekarang.
Apa yang sedang kau lakukan? Kembalikan kartuku. Lepaskan aku, ini kartu bank orang tuaku. Apa salahnya aku mengambilnya kembali? Xiao Tian, biarkan dia pergi. Jangan sakiti dia. Kau. Apa maksudmu kartu orang tuamu? Ini jelas kartu hitamku. Namaku ada di belakang. Jadi kenapa kalau itu kartu hitam? Itu hanya kartu hitam. Kartu orang tuaku juga kartu hitam. Soal nama, apa benar nggak ada yang tahu cara memasangnya di sana? Aku malas debat. Balikin kartu. Atau aku panggil polisi. Silakan saja panggil polisi. Kau pencuri. Pertama kau mencuri mauta yang disediakan khusus dari keluarga kaya. Sekarang kau mencuri kartu bank keluargaku. Ketika polisi tiba di sini, aku akan membuatmu dibawa pergi. Apakah kau punya bukti? Aku yang nyuri mauta itu. Jika kau tidak punya bukti, biar ku beritahu. Jangan fitnah aku. Dengerin aku. Aku sangat takut. Aku sangat ketakutan. Apa kau benar-benar mengira aku anak 3 tahun? Biar ku beritahu yang sebenarnya. Aku bekerja sama dengan Bos Hu. Jika aku menelpon sekali saja, Bos Hu akan segera mengirim orang ke sini. Bos Hu. Nama itu terdengar familiar. Aku pikir Xiang Fei menyebutnya. Takut sekarang? Jika kau tahu apa yang baik untukmu, berlututlah dan bersujud 3 kali. Jika tidak, bahkan jika aku harus menikahkan adikku dengan bujangan tua di ujung desa, aku tidak akan membiarkanmu lolos dengan mudah. Qin Yu Xiao Tian, nggak begitu. Jangan salahkan dia. Apa kau baik-baik saja? Serahkan ini padaku, jangan khawatir tentang itu. Apakah kartu ini milikku? Gesek saja dan kau akan tahu. Kata Sandi, 996633. Pembayaran berhasil. Selesaikan formalitasnya. Tunggu, kau tidak bisa menjual mobil ini kepadanya. Apa yang sedang kau lakukan di sini? Aku pemilik dealer mobil ini. Tentu saja aku di sini. Tidak menyangka ini kan, setelah kau memecatku. The film was translated masih baik-baik and saja. narrated by Mungkinkah M kamu? Media. Mungkinkah kau? Direktur baru grup Tiancheng? Direktur baru grup Tiancheng. Keluar. Aku tidak akan menjual mobilku kepada seorang pencuri. Apa kau mendengarku? Dealer mobil tidak akan menjual mobil padamu. Tang Xiao Tian, kau pencuri. Tang Jun memberimu kesempatan terakhir. Kembalikan kartuku. Aku akan melupakan masa lalu. Kita akan tetap menjadi keluarga. Kalau tidak, kau tidak akan punya tempat di Jiangcheng. Kau berani mengancamku? Tang Xiaotian, biarkan aku memberitahumu. Jangan berpikir, kau benar-benar bisa mengendalikan segalanya. Biar ku beritahu yang sebenarnya. Aku salah satu anak buah Bos Yu, coba sentuh aku. Kakak kau kenal Bos Wu juga? Enyahlah. Siapa kau hingga bicara seperti itu? Maaf. Ayo pergi. Jangan beli mobil di sini. Sungguh ada yang salah dengan mobil ini. Tunggu, sekarang kau tidak bisa pergi. Kau masih harus membeli mobil ini hari ini. Apa kau gila? 1 menit kau ingin aku membelinya. Berikutnya kau tidak mengizinkanku. Apa arti dari semua ini? Mobilnya rusak, tidak menjualnya padamu. Bajingan ini. Aku tidak bisa menjualnya. Mobilmu rusak. Apa hubungannya denganku? Aku bahkan tidak menyentuhnya. Biar ku beritahu. Kau harus membeli mobil ini hari ini. Jika kau tidak membelinya, aku akan menelepon polisi. Dan memberitahu mereka, kau mencuri motai dari rumah orang kaya. Kau juga mencuri kartu ban calon ayah mertuamu untuk dihabiskan di sini. Baiklah, panggil polisi. Silakan. Ketika mereka datang, itu akan membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Baiklah anak muda. Kau punya nyali. Ada begitu banyak mobil di sini. Kau bilang semuanya sudah dipesan. Aku tidak percaya itu. Tuan bos kami memberi instruksi untuk tidak menjual mobil kepada Anda. Selain dealer kami, dealer lain juga tidak akan menjual mobil kepada Anda. Jika Anda tidak percaya, coba saja. Apakah bosmu gila? Aku belum menyinggungnya. Tuan bos kami Tang Jun meminta saya untuk memberitahu Anda, kami tidak akan menjual mobil kepada The pencuri, film was terutama translated pencuri yang and ahli mencuri dari narrated orang by kaya. M Media. Tang Jun lagi. Ayo pergi. Jika dealer tidak mau menjual mobil kepada kita, kita akan pergi ke toko 4S. Selama aku punya uang, aku tidak percaya aku tidak bisa membeli mobil. Paling buruk, aku akan meminta Jiang Fei mengirimkanku yang baru dari provinsi sebelah. Ayo pergi. Anda pencuri yang dicari Tang Jun. Dia membayarku untuk mematahkan kakimu. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, ikut aku dengan tenang. Ada banyak orang di sini. Jika tidak, jangan salahkan aku. Begitu ceroboh. Apakah kamu kenal Bos Ru? Aku temannya. Biarkan kami pergi. Aku akan pura-pura ini tidak pernah terjadi. Bos Yu? Bos Yu yang mana? Ku bilang pukul dia, bukan mengobrol dengannya. Tang Jun, apa kau belum cukup membuat masalah? Biar ku beritahu. Aku akan bersamamu seumur hidup. Halo Bos Yu.
Halo, ini Chen Hu. Siapa ini? Halo. Ini Tang Jun. Tang Jun, aku tidak mengenalmu. Kau bahkan tidak mengenalku? Dan kau menyebut dirimu Bos Hu? Dengarkan ini. Ini aktor yang kau temukan. Setidaknya kau bisa menemukan seseorang yang pantas. Beraninya kau mencari seseorang untuk meniru Bos Hu? Bos Hu? Apa kau tahu siapa dia? Kau punya nyali. Ayo, seret kedua wanita ini ke mobil. Lumpuhkan orang ini untukku. Aku akan bertanggung jawab atas tindakanku. Biarkan mereka pergi. Mereka tidak bersalah. Aku tidak pernah mempersulit wanita. Kalian berdua bisa pergi. Tapi kau anak muda. Kau harus bertanggung jawab kepadaku hari ini. Aku tidak pergi. Aku akan tinggal untuk membantumu. Aku tidak pergi. Jangan khawatir. Pergi, keluar dari sini. Seseorang. Lumpuhkan dia. Habisi dia. Bukankah kau orang yang tangguh, anak muda? Bukankah kau orang yang mampu? Bukankah kau akan menghabisiku? Bukankah kau akan memastikan aku tidak bisa bertahan di kota ini? Kenapa kau berbaring di sana seperti anjing The mati? film Di was tanah? translated and Hentikan. narrated by M. Xiao Dongxi. Media. Bos Hu, kau semakin berani saja. Kau bahkan berani tidak menghormati aku, Chen Hu. Tuan Tang. Dia adikku. Kau berani tidak menghormati aku, Chen Hu? Bos Hu, aku benar-benar tidak tahu dia adikmu. Maaf, aku minta maaf. Aku sangat minta maaf. Bos Hu, apa kau tidak salah orang? Bagaimana bisa dia menjadi saudaramu? Enyahlah. Kau pikir kau siapa? Bos Hu? Aku tahu aku salah. Bos Hu? Maafkan aku. Aku benar-benar tidak tahu dia adalah saudaramu. Buka matamu dan lihat baik-baik. Dia, The film was Adalah adikku. translated and narrated by M. Media. sepupu. Ini semua salah paham. Aku dibutakan oleh keserakahan. Demi nenek. Tidak, demi ibu dan ayah. Kumohon ampuni aku. Keluarga siapa kau? Aku tidak punya kerabat sepertimu. Keluar. Ini bukan salahku. Itu dia. Dia yang menyuruhku melakukan ini. Aku tidak bermaksud melakukan ini. Jika kau mencari seseorang, kejar dia. Diam. Apa yang akan Tuan Tang lakukan selanjutnya? Biarkan dia pergi dari sini. Enyahlah. Hei. Aku akan segera pergi. Tuan Tang, ini kontrak pengalihan untuk dealer mobilku. Anda tanda tangani. Itu akan menjadi milikmu. Bos Hu benar-benar bisa mentransfer seluruh dealer mobil itu kepadaku. Aku benar-benar penasaran. Permainan resmi itu. Siapa orang-orang di baliknya? Baiklah. Juga. Kunci mobil sport yang kau inginkan. Aku juga membawanya. Bagaimana? Sakitkah? Coba tebak, ini sangat sakit. Maafkan aku. Ini semua karena aku hingga kamu dipukuli. Orang tuaku benar. Aku ini benar-benar beban. Susu, aku membelikanmu mobil yang kau inginkan. Ini kunci mobilnya. Ambil ini. Kau seharusnya tidak terlalu baik padaku. Aku tidak pantas mendapatkannya. Di mana kartu hitam keluarga kami? Kembalikan kartu hitam itu. Apa? Kartu hitam keluargamu? Bukankah sudah kubilang? Bukankah itu kartu hitam keluargamu? Kalau begitu aku akan mengambil mobil ini dulu. Kapan balikin kartuku? Kalau gitu mobilnya aku balikin. Kak, bagaimana bisa kau melakukan ini? Biarkan saja dia. Ini hanya mobil. Bukan apa-apa. Harga mobil ini kurang dari 20.000. Aku hanya mendapat rabat kurang dari 2 juta. Jika dia menabraknya, aku akan punya alasan untuk membelikanmu yang lebih mahal. Bagaimana mungkin aku ingin dia menabrakkan mobil itu? Apa aku terlalu memikirkannya? Silakan buka permainan. Jangan bilang padaku, misi ini gagal. Mohon. Hai. Apakah sistemnya error lagi? Keluarga mereka memiliki kesan yang sangat buruk tentangku.
Jadi kenapa bilah kemajuan ini meningkat bukan malah menurun? The film was Apakah sistemmu error lagi? translated and narrated by Mohon jangan N-Media. mempertanyakan profesionalisme tim kami. Saat ini tidak ada masalah dengan sistem permainan. Lalu apa yang terjadi? Kesukaan turun menjadi 0, tetapi bilah kemajuan naik menjadi 70%. Ini dibandingkan dengan panduan yang kurang sangat berbeda. Bagaimana aku bisa melanjutkan misi seperti ini? Maaf, aku tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Semoga harimu menyenangkan. Tang Xiaotian, sesuatu yang begitu besar terjadi di rumah. Mengapa kau masih begitu acuh saat aku memerintahkanmu untuk segera kembali ke sini dan menyelesaikannya. Jika tidak, jangan harap bisa menikahi putriku. Bibi, apa yang terjadi? Kenapa kau banyak bicara? Kau akan tahu ketika kau kembali. Apa sesuatu terjadi? Apa kau masih ingin menikahi putriku? Setengah jam buat kamu. Gak balik setengah jam lagi. Gak usah balik. Bibi? Halo, Apa ibuku? Menelponmu barusan. Jangan kembali, ini bukan urusanmu. Kami akan menangani urusan keluarga kami sendiri. Susu, kenapa suaramu terdengar aneh? Apa kau menangis? Adikku Qin Yu sedang dalam perjalanan, menabrak dan membunuh seorang wanita hamil. Itu ada di berita. Dia meminta ayahku untuk menemuinya. Allah perjamuan Hotel Lailong. Kupikir dia pasti akan mendapat masalah. Aku tidak bisa memikirkan solusi yang baik. Paling banyak yang bisa kulakukan adalah menggantikannya. Tapi aku tidak ingin menggantikannya. Aku sangat tidak berguna. Di mana kau sekarang? Aku akan menjemputmu. Aku masih di luar. Xiao bersamaku. Aku baru saja akan kembali. Kau tidak perlu datang. Aku bisa menanganinya sendiri. Jadi kau kembali saja nanti. Aku akan pergi ke tempatmu dulu, membantumu mengurus ini. Kami menyembunyikan kartu bannya. Itu untuk kebaikanmu sendiri. Kami takut kau akan menghabiskan uangnya dengan sembrono. Bagaimana kau bisa begitu tidak tahu terima kasih? Siapa yang kau sebut tidak tahu berterima kasih? Apa yang sudah kuboroskan? Jika aku nggak ingin uang lebih, selagi aku masih muda, untuk menafkahi kalian di hari tua, kita bergantung pada adikku itu. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Program ini untuk berita penting mendesak. Kecelakaan lalu lintas serius telah terjadi. Di Jalan Changning, seorang wanita hamil meninggal di tempat kejadian. Kau membunuh seseorang. Ini bukan salahku. The film Ini was salah wanita itu. translated Begitu and banyak jalan yang bisa narrated dia by ambil. N-Media. Tapi dia benar-benar melewati batas. Aku menabraknya. Jika dia tidak berjalan di trotoar itu, aku tidak akan menabraknya. Kau masih mencari-cari alasan. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Berikan kartu banknya dengan cepat. Aku akan menggunakan uang untuk menyelesaikan masalah ini. Ayah, kenapa ayah tidak bertanya pada pacar kakak? Dia sangat mencintai kakakku. Dia pasti bisa mendapatkan uangnya. Ayah, aku mohon. Ya. Ya. Cepat telepon dia. Apa yang bisa kulakukan? Oh benar. Kenapa tidak biarkan adikmu menjadi kambing hitam? Baiklah, ayah. Baiklah kalau begitu. Ayah, aku juga putrimu. Bagaimana bisa kau melakukan ini padaku? KAL ini kau harus menggantikan adikmu. Bagaimana bisa aku melahirkan anak seperti itu? Anak perempuan egois. Apanya yang egois dariku? Tidak peduli seberapa tinggi gajiku, aku hanya menyimpan 2.000 yuan untuk diriku sendiri. Sisanya aku kirimkan padamu. Apalagi yang kau inginkan dariku? Diam. Apa yang kau lakukan? Jaga tanganmu. Kalau tidak, aku tidak akan sopan. Kakak, tolong bantu aku. Setelah bertahun-tahun, ini pertama kali aku memintamu. Tolong aku. Jaring surga itu luas, dan tidak ada yang lolos darinya. Polisi akan segera datang. Tang Xiaotian, bisakah aku meminta bantuanmu? Katakan padaku, jika itu bisa dilakukan, aku pasti akan membantumu. Aku kehilangan pekerjaanku. Aku ingin berganti pekerjaan. Bosmu memecatmu? Kau tunggu saja. Aku akan mengakuisisi perusahaan ini sekarang. Bantu balas dendam. Ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Itu adalah keputusanku sendiri. Aku ingin membayarmu kembali secepat mungkin. Gaji pekerjaan itu tidak cukup. Mengerti? Aku akan mengatur untukmu di perusahaan. Posisi direktur. Gaji awal 100.000 per bulan. Aku serius. Jangan bercanda. Aku juga serius. Aku ingin sekali kamu menjadi wakil presiden di perusahaan ini. Itu lebih menguntungkan daripada penghasilan perusahaan. Jadi apa yang akan kau lakukan? Aku ingin memintamu untuk menyisihkan posisi magang untukku. Aku bisa melakukan apa saja di dalam industri game. Kudengar perusahaanmu memiliki gaji tertinggi. Tapi jangan khawatir, aku pasti tidak akan bermalas-malasan. Tidak masalah, serahkan padaku. Sebenarnya tidak apa-apa jika kau bermalas-malasan. Dengan begitu, selama jam kerja aku punya alasan untuk, ayo, keluar dan habiskan uang kita. Hanya saja setiap kali aku memikirkan mereka, hatiku masih terasa sakit samar-samar. Jangan sedih.
Terima kasih Xiao Tian. Tanpamu kali ini, aku benar-benar tidak tahu apa yang akan kulakukan. Pemberitahuan sistem, progres misi saat ini telah mencapai 100%. Hadiah diterima, Villa Taman Surga Tianfu nomor 1. Dokumen-dokumen terkait akan diproses dengan cepat. Mohon tunggu. Perasaan mendapatkan rumah secara gratis. Itu sangat nyaman. Kesukaan target. Dalam misi ini, saat ini 99 poin, masih kurang 1 poin. Mohon lanjutkan usaha Anda untuk menyelesaikan misi. Dalam misi ini pemain telah menunjukkan performa yang sangat baik. Pemain akan menerima hadiah khusus ketika kesukaan target mencapai 100. Pemain juga akan memiliki lebih banyak pilihan. Sangat cocok The untukku film lumayan. was translated Susu. and narrated Apakah by kau punya M impian? Media. Aku ingin rumah sendiri. Rumah tua kita, untuk membantu adikku, membayar kompensasi keluarga, telah dijual. Tidak memiliki rumah membuatku merasa tidak aman. Itu mudah. Aku akan mengajakmu melihat rumah sekarang. Nanti kita akan alihkan kepemilikan kepadamu. Dan menghasilkan keuntungan 10 kali lipat. Baiklah, kau tidak perlu bekerja sore ini denganku untuk memeriksa mereka. Kang Xiao Tian, Lian Ran, apa yang kau lihat? Apa kamu belum pernah lihat orang kaya dengan aset lebih dari 1 miliar sebelumnya? kau menemukan pria kaya lainnya? Bukan urusanmu kau. Bantu aku memilih satu. Kau lulus dengan gelar seni rupa. Selera estetika kamu pasti lebih baik daripada aku. Tapi tidak bisa sembarang rumah yang kutunjuk. Rumah itu untuk kau tinggali, bukan untukku. Tidak masalah. Jika kau suka, aku bisa memberimu satu juga. Lelukon itu sama sekali tidak lucu. Jangan mengatakannya lagi. Kakak jangan percaya dia. Dia pembohong. Dia tidak mampu membeli rumah di sini. Harga awal untuk rumah ini adalah beberapa ratus ribu per meter persegi. Jika dia ingin membeli rumah di sini, dia pasti akan bangkrut. Poin yang paling penting adalah perusahaan real estate ini memverifikasi aset semua orang. Jika asetmu kurang dari 1 miliar, kau akan ditolak. Apakah aku mampu atau tidak? Itu bukan urusanmu. Bagaimana bisa bukan urusanku? Bersimpati dengan orang. Aku dulu bekerja di bidang penjualan, dan aku selalu karena kalian orang miskin, kehilangan klien besar. Aku bekerja keras sepanjang tahun, tetapi kinerjaku berada di urutan terbawah. Aku hanya merasa kasihan pada rekan-rekanku, dan tidak ingin mereka berakhir di urutan terbawah juga. Cara kau berbicara, seolah-olah kau sendiri mampu membelinya. Kenapa aku tidak mampu? Sayang, aku sudah membuat pilihan. Aku ingin apartemen yang baru saja kita lihat, villa 2 lantai itu, yang 400 juta yuan itu. Tapi pencahayaan alami tidak terlalu bagus. Lian Ran, The film was bukankah kau translated bilang suamimu and adalah seorang narrated by miliarder? M Media. Kenapa kau begitu pelit untuk membeli rumah? Apa kau tidak punya uang? Apa kau ingin aku memberimu sedikit? Diam. Tapi sayang, aku sangat menyukainya. Beli saja untukku, baiklah. Baiklah, baiklah. Bayar penuh untuk satu seperti yang dia katakan. Baiklah. Membosankan. Kemarilah. Bawa aku melihat rumah-rumah modelmu. Baik Tuan, silakan lewat sini. Wiraniaga, jangan bawa dia ke sana. Aku sama sekali tidak tertarik. Apartemen termahal di sini hanya 200 juta yuan. Bahkan dengan pengembalian 10 kali lipat. Aku hanya akan menghasilkan 2 miliar. Tuan, untuk villa ini, kami memerlukan verifikasi aset. Apakah Anda memenuhi syarat? Proses verifikasimu terlalu rumit dan memakan waktu. Suruh saja seseorang dari bank memeriksa saldo bankku. Bukankah itu cukup? Tuan, metode Anda dapat diterima. Tetapi Anda harus memastikan saldo bank Anda tidak kurang dari 1 miliar. Jika tidak, perusahaan real estate kami akan memasukkan Anda ke daftar hitam. Ya, aku tahu. Baiklah, kalau begitu kami akan memprosesnya untuk Anda sekarang. Tidak perlu repot-repot. Manajer, karena dia punya uang di kartunya, biarkan saja dia menggesek kartunya. Jika kartunya ditolak, bukankah itu akan membuktikan dia tidak punya saldo 1 miliar? Tapi orang miskin seperti dia pasti tidak punya uang sebanyak itu di kartunya. Tuan, bagaimana menurut Anda? Aku tidak masalah dengan itu.
Tapi tunggu sebentar. Jika terbukti aku punya uang, sebaiknya kau tidak menangis. Baru-baru ini saja, ekonomi sedang lesu. Industri catering terpukul keras. Nilai pasar restoranmu puluhan juta akan cukup bagus. Dalam situasi ini, dari mana 1 miliar di kartu banmu berasal? Lucu sekali. Ya, kau tidak perlu khawatir tentang itu. Manajer, carikan aku villa yang paling mahal. Tuan, villa kami yang paling mahal adalah 2 miliar. The Anda film yakin? was translated and Aku yakin, narrated uang by bukan M masalah. Media. Gesek kartuku. Baiklah, mohon tunggu sebentar. Dia pikir kita membeli rumah itu untuk ditinggali. Begitu, Naif. Kami membeli rumah itu hanya untuk kesempatan kerjasama. Ngomong-ngomong, aku harus iri pada pemilik villa Taman Tianfu nomor 1. Iri pada pemilik villa Taman Tianfu nomor 1. Aku ingin tahu bos mana yang membelinya. Jika aku adalah bos itu, aku akan tertawa dalam tidurku. Sayang sekali aku terlambat. Kalau tidak, bahkan jika aku bangkrut, aku akan membeli villa Taman Tianfu nomor 1. Tang Xiaotian, biar ku beritahu sesuatu yang menarik. Apa kau tahu siapa pemilik villa Taman Tianfu nomor 1? Siapa dia? Biar ku beritahu yang sebenarnya. Pemilik villa ini adalah teman baik suamiku. Mereka tumbuh bersama. Kapan aku menjadi teman baik suamimu? Kenapa aku tidak tahu? Apakah pemilik villa Taman Tianfu? Apa yang begitu mengesankan tentang itu? Kau sangat membujinya. Pelacur, siapa yang kau bilang tidak punya uang? Sayang, aku salah. Jika kau berani bicara omong kosong lagi, percaya padaku, aku akan memukulmu sampai mati. Duduk di sana untukku. Jangan membuat masalah untukku. Tuan Tang, saya minta maaf. Anda tidak bisa membeli rumah kami yang paling mahal. Itu lucu sekali. Tang Xiaotian, aku benar-benar berpikir kau akan menciptakan keajaiban. Aku tidak menyangka setelah sekian lama. Kamu juga bangkrut. Aku tahu anak ini tidak punya uang di kartu bannya. Aku sudah menantikan ini begitu lama. Kau hanya mempermainkanku. Jika kau miskin, tetap saja di rumah. Kenapa kau berakting? Jangan bilang dia akan dilarang membeli. Kami punya rumah lain atas nama kami. Hanya saja kebijakan baru telah dirilis baru-baru ini. Semua batasan pembelian telah dicabut. Jangan coba-coba membodohiku dengan batasan pembelian. Jika kau tidak punya uang di kartu banmu, jangan gunakan alasan itu untuk mengelak. Apa kau punya malu? Manajer, mungkinkah kamu dan dia bersekongkol untuk menipu kami? Bilang, dia kasih kamu berapa? Aku akan menggandakannya. Tuan Tang tidak bisa membeli rumah di sini karena dia sudah memiliki satu villa Taman Surga Tianfu. Menurut peraturan perusahaan real estate kami, dia tidak bisa memiliki keduanya. 2 properti di Taman Tianfu, jadi dia tidak bisa membeli lagi. Manajer, aku benar-benar tidak tahu. Aku hanya bisa membeli 1 rumah di sini. Tapi dia belum punya rumah. Membelikannya untuknya sama saja. Tidak, aku tidak butuh rumah. Jangan membelinya untukku. Asli atau palsu? Kau tidak mencoba menipuku, kan? Aku sudah bekerja di sini selama bertahun-tahun. Kata-kataku sudah pasti. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa keluar dan bertanya tentangku. Lihat, apakah aku pernah berbohong di depan umum? Aku bisa menjamin itu. Kata-kata manajer sangat kredibel. Aku juga bisa menjamin itu. Tang Xiaotian baru saja membelinya. Dan sengaja lari ke sini untuk pamer tentang hal itu. Apa gunanya? Karena takut orang lain tidak tahu. Kau membeli peringkat terakhir. Villa kecil yang kumuh itu. Nona ini, biarkan aku menyelesaikan. Tuan ini membeli peringkat teratas, villa nomor 1. Tapi dia sama sekali. Bukankah seorang Taipan super kaya? Dia hanya beruntung. Orang kaya baru. Ku dengar, pemilik villa nomor 1 adalah anak haram bos. Mungkinkah dia? Kenapa tidak mungkin? Kenapa aku tak boleh memulai dari nol sendirian dan mendapatkan kepercayaan bos? Tang Xiaotian, tujuanmu hanya untuk memaksaku mengakui bahwa aku buta saat itu. Baiklah, kau menang. Aku buta saat itu. Karena telah mengikuti Tang Jun. Senang sekarang. Apa kau mengakui bahwa kau ada hubungannya denganku? Kau bukan pacarku. Lihat dengan jelas, ini pacarku. 1010.000 kali lebih baik darimu. Tuan Tang, dokumen villa nomor 1 Anda telah dikirim ke kantor. Silakan ikut dengan saya untuk mengambilnya. Kakak, bisakah kau memberikan Tang Xiaotian kembali padaku? Aku tidak bisa hidup tanpa dia. Tanpa dia, aku tidak akan bisa hidup. Kumohon. Aku mohon padamu. Aku bisa memberikan semua yang aku punya. Kartu banku, tas desainerku, pakaian desainerku,
Perhiasanku aku bisa memberikan semuanya padamu. Asalkan kau mengembalikan Tang Xiaotian padaku. Kumohon, aku tidak bisa hidup tanpa dia. Aku suamimu belum mati. Di depanku kau berani untuk menggoda pria lain. Percaya atau tidak, aku akan memukulmu sampai mati. Baiklah, lebih baik kau membunuhku. Tidak seorang pun boleh hidup lagi. Mari kita semua pergi ke kuburan. Aku punya kekuatan dan pengaruh. Aku bisa membunuhmu dan tetap bebas. Aku benci punya rasa malu. Dengan asetmu yang sedikit itu, kau berani memamerkannya. Miliarder macam apa? Kau hanya cangkang kosong. Para pengawal di rumah itu, tidak satupun dari mereka yang tahu kungfu, bahwa aku Lian Ran akan menyukaimu. Benar-benar buta seperti kelawar. Ini bukan tempat bagimu untuk bertindak liar. Keluar. Lian Ran, kau cukup cakap. Jadi kau benar-benar tidak mencintaiku lagi. Aku sangat bodoh, sangat bodoh. Susu, apa kau suka rumah seperti ini? Aku suka yang luas dan cerah. Seperti istana. Xiao Tian, rumah ini memang sepadan dengan harganya. Jika kau yang tinggal di sana, pasti akan sangat bahagia. Karena kau sangat menyukainya. Bagaimana kalau aku memberikannya padamu? Properti senilai 2 miliar. Dengan ini bolak-balik, aku bisa menghasilkan 20 miliar. Pensiun dini dan dana pensiun. Luar biasa. Aku tidak mau, aku menolak. Lalu bagaimana dengan ini? Aku akan mengalihkan rumah itu ke namamu dulu. Dan ketika aku membeli yang kedua di Villa Taman Surga Tianfu, kau bisa mengalihkannya kembali kepadaku. Kau sudah melihatnya juga. Rumah mereka terbatas. Terakhir kali ketika kita membeli mobil, inilah yang kau katakan padaku. Tapi kemudian mobil itu dirusak oleh adikku. Dan aku sama sekali tidak bisa mengembalikannya. Kau tidak bisa menipuku kali ini. Sial, anak ini benar-benar semakin pintar. Apa yang harus kulakukan? Bagaimana aku bisa terus menghasilkan uang? Aku sangat khawatir. Hak untuk mengoperasikan taman hiburan terbaik di negara ini. 7 hari dan ada Michelin, hak pengelolaan 1 bulan. Kenapa semuanya penawaran waktu terbatas? Membosankan tidak sebagus. Menukarnya semua untuk peningkatan. Cepat buka. Berikutnya. "12 jam. Itu terlalu lama. Lihat apakah aku bisa menembus sedikit niat baik terakhir itu." Direktur, Anda ingin bertemu dengan saya? Pekerjaan Kim Susu The beberapa film hari was terakhir ini. translated Bagaimana and pengaturannya? narrated by Direktur seperti yang Emilia. Anda perintahkan. Dia telah dipindahkan dari Departemen Perencanaan ke Departemen Seni. Pekerjaannya saat ini adalah bertanggung jawab untuk membuat model karakter game. Posisinya adalah desainer model. Gajinya lebih tinggi dari yang lain di grupnya, puluhan ribu. Kapan ini diatur? Itu diatur minggu lalu. Segera setelah Anda menginstruksikan saya segera melaksanakannya. Karena gajinya sudah naik. Kenapa kesukaannya tidak naik? Masih macet di 99. Apa dia mengalami masalah baru-baru ini? Direktur, orang-orang di perusahaan mengatakan bahwa Kim Susu masuk melalui pintu belakang. Sekarang mereka semua mengucilkannya. Karena masalah ini, Nona Kim, akhir-akhir ini tidak bahagia. Jadi disitulah masalahnya. Departemennya. Bukankah totalnya ada 6 orang? Jadi, kau suruh bagian keuangan menaikkan gaji semua orang sebesar 30.000 yuan. Sama seperti dia. Lalu atas nama Kim Susu, buatlah rekening kesejahteraan publik. Masukkan gaji semua orang di departemennya ke dalam rekening ini. Alokasikan dana ke orang lain dari rekening ini. Baiklah, Direktur. Lupakan saja jika aku ingin bermain besar. Lakukan saja ini. Rekening ini khusus digunakan untuk membayar gaji karyawan perusahaan. Kau pergi tanya bagian keuangan. Berapa banyak gaji yang perlu dibayarkan setiap bulan? Kembali dan berikan aku angka bulan. Tidak perlu bertanya ke bagian keuangan. Aku tahu ini. Perkiraan gaji bulanan sekitar. Gaji lebih dari 2 juta. Hanya itu? Itu masih jumlah yang kecil. Seluruh perusahaan kita digabungkan. Kurang dari 100 orang. Kau pergi ke bagian keuangan. Suruh mereka menyesuaikan gaji semua orang ke atas. Sedikit lagi. Pastikan perusahaan ini menghabiskan lebih dari 4 juta yuan untuk gaji setiap bulan. Direktur Anda sangat tampan. Memiliki direktur yang sedang jatuh cinta seperti Anda, benar-benar kebahagiaan terbesar dalam hidupku. Apa yang kau katakan? Ulangi itu. Baiklah, aku akan segera mengaturnya. Bagus. Hanya membayar gaji setiap bulan bisa menghasilkan laba bersih lebih dari 40 juta yuan. Sungguh menghasilkan uang sambil berbaring. Keren. Pemilik perusahaan mana yang bisa lebih keren dariku? Susu kamu di sini.
Jika kamu tidak bisa melakukannya, jangan lakukan pekerjaan ini. Sepanjang hari hanya menghambat kami. Kamu benar-benar bintang keberuntunganku. Terima kasih karenamu. Gajiku telah meningkat dari 10.000 menjadi 30.000. Semoga kamu dan direktur bahagia selama 100 tahun. Masuk. Ada apa? Apakah itu beberapa orang di departemenmu yang menindasmu lagi? Kapan orang-orang ini akhirnya berhenti? Tunggu saja. Aku akan memecat mereka semua. Merekrut orang baru. Ini bukan salah mereka. Ini masalahku sendiri. Karena kau memberi semua orang kenaikan gaji. Mereka semua menjilatku sekarang. Kau tidak senang? Kalau begitu aku akan menyuruh merekanya. Tidak, aku sangat senang. Aku hanya tidak mengerti. Mengapa kau begitu baik padaku? Aku sangat biasa. Apa masalahnya? Bukankah seharusnya begini? Setelah kau datang ke perusahaan, lukisan asli yang kau gambar memiliki gaya artistik unikmu sendiri. Tidak peduli di jalur permainan manapun itu ditempatkan. Itu jauh melampaui gaya seni dari game lain. Kau tidak perlu berbohong padaku. Aku mengerti. Kau benar-benar tidak harus begitu baik padaku. Aku hanya beban. Tidak sepadan. Jangan katakan itu. Di mataku kau lebih berharga dari siapapun. Aku baik padamu. Karena kau adalah bayi penghasil uangku. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Sistem pengingat. Kesukaan Kinsusu terhadap pemain adalah 99 poin. Hanya 1 poin lagi untuk mencapai 100 poin. Pemain mohon terus berjuang. Kenapa masih di 99 kesukaan? Apa yang harus aku lakukan untuk memaksimalkan peringkat kesukaan? Selamat kepada pemain. Peningkatan berhasil. Pemindaian sedang berlangsung. Mohon tunggu. Target berikutnya telah terdeteksi. Pemain berada dalam jarak dekat. Mohon ikuti instruksi. Untuk menemukan target, mohon periksa ponsel Anda. Pengingat sistem, 50 meter dari pemain. Akuisisi target muncul. Mohon lanjutkan. Temukan dia dengan cepat. Kamu adalah kencan butaku. Kalau begitu mari kita mulai. Jangan buang waktu. Baiklah. Aku adalah seseorang yang sangat menghargai keluarga. Jika kamu tidak bisa menerima keluargaku, maka kita tidak boleh melanjutkan. Mari kita hentikan ini sekarang. Tentu tidak masalah. Aku punya seorang adik laki-laki. Dia akan menikah. Apakah kamu keberatan? Adik laki-laki apa? Aku tidak bisa melakukan ini. Aku sangat keberatan. Silakan mencari pekerjaan di tempat lain. Apa-apaan The ini? film was translated and Jelas bukan target narrated by yang aku M cari. Media. Orang yang kutemui adalah kamu. Lin Tianhe. Kamu dan foto itu sama sekali tidak mirip. Aku lebih tampan dari orang di foto. Kulit yang tebal. Sepertinya aku akan bisa mengatasinya. Lupakan saja, aku tidak pilih-pilih. Kamu akan siapa namamu? Namaku Tan Xiaotian. Kalau begitu bolehkah aku bertanya, apa hubungan antara Hao Tiantuan dan kamu? Jika kau mencoba mempermalukanku, kau salah orang. Tidak menjilat, tidak juga terlalu sombong. Memang tidak buruk, ikut aku ke hotel. Bergerak secepat itu. Kenapa kita di sini? Menurutmu kita akan pergi kemana lagi? Menjijikkan. Peminatku akan segera tiba. Kamu akan berpura-pura menjadi pacarku. Apa yang harus kamu lakukan? Aku tidak perlu memberitahumu kan? Tidak perlu. Yang terbaik jika kamu tidak melakukannya. Jika kamu melakukan pekerjaan dengan baik, aku akan memberimu sejumlah uang. Kau tidak perlu memberiku uang setelahnya. Aku akan memberimu uang. Sebanyak yang kau mau. Kau sebaiknya menuntut beberapa ratus juta dariku. Setelah dapat 10 kali lipat, aku akan pensiun. Apakah kamu gila? Katakan saja, apakah kau setuju atau tidak? Sepertinya aku Lin Tianhe telah menemukan harta karun. Menemukan pacar kaya. Jika kau setuju, aku akan menjadi pacarmu. Jika kau tidak setuju, aku akan pergi sekarang. Terserah kamu. Tianhe, kamu di sini. Kami sudah mencarimu kemana-mana.
Untuk menemukanmu, putraku hampir membalikan seluruh restoran. Maafkan aku, Bibi. Aku tidak mempertimbangkan. Silakan duduk. Apakah harus sepalsu ini? Hanya ada kita berdua di seluruh restoran. Dan kau masih tidak bisa menemukan kami? Apakah kau buta? Tianhe, siapa ini? Ini pacarku. Tianhe, bagaimana kau bisa melakukan ini? Kau berbuat seperti ini. Apa alasanmu? Kakekmu yang sudah meninggal? Keluarga kita sudah lama menjalin perjanjian pernikahan. Sayang, itu semua urusan generasi lalu. Cinta anak muda harus diputuskan oleh anak muda sendiri. Lihat putra kita. Sangat tampan, sangat luar biasa. Tidak harus lebih buruk darinya. Keluarga kita memiliki fondasi yang kokoh. Kakak Tian, kau sangat cantik. Maukah kau menjadi istriku? Lepaskan itu. Lepaskan. Aku alergi serbuk sari. Kakak Tian, kau benar-benar cantik. Aku sangat menyukaimu. Akting wanita ini sangat bagus. Sayang sekali dia tidak mengejar penghargaan aktris terbaik. Apa yang baru saja kau katakan? Kakak Tiana, aku bilang kau cantik. Terima kasih. Apakah ini bahkan perlu aku mainkan dengan telinga? Wanita ini bisa menanganinya sendiri. Kakak Tian, apakah kau masih ingat? Panti asuhan tempat kita tinggal bersama akan segera dihancurkan. Kapan ini terjadi? Kenapa aku tidak tahu? Hanya dalam beberapa hari terakhir, direktur menemukanku. Bertanya, apakah aku bisa memikirkan Kara? Ini bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dengan uang. Kepemilikan tanah panti asuhan tidak berada di tangan mereka sendiri. Tanah itu dijual. Mereka akan mengembangkan resor. Aku sudah berbicara dengan para pengembang itu. Tidak ada uang yang bisa menggantikan itu. Mereka tidak bersedia menghentikan pembangunan. Baguslah panti asuhan ini dibongkar. Beri anak-anak perubahan lingkungan. Tanah yang baru dialokasikan, dekat dengan pabrik kimia, itu adalah sebidang tanah yang terkenal buruk. Jika panti asuhan dibangun di sana, bukankah anak-anak akan hancur? Yang lebih menyebalkan adalah, bagi mereka, anak-anak bukanlah manusia sama sekali. Aku meminta mereka untuk mengubah lokasi, tetapi mereka memberitahuku, anak-anak ini menderita dengan hidup di dunia ini. Mereka lebih baik mati lebih awal dan mulai hidup baru. Bawa aku pada mereka. Aku ingin melihat siapa yang begitu berani. Tiana, kau sudah lama sekali tidak kembali ke negara ini. Kau mengenal lebih sedikit orang. Percuma saja kau pergi. Aku kenal sedikit orang. Kau pasti kenal lebih banyak orang. Selain mencari orang-orang ini, tidakkah kau berpikir untuk mencari orang lain? Aku sudah mencari. Seorang teman sekelasku ada di Jinghai. Dia secara khusus mengelola area ini. Dia dapat menemukan cara untuk membuat orang-orang ini mengembangkan di lokasi lain. Putraku sangat mampu menemukan koneksi seperti itu. Tianhe, menikahlah dengan putraku. Kau tidak perlu khawatir tentang masalah bisnis di masa depan. Ini ide redup yang kau buat? Apakah kau lupa pepatah? Penjabat lokal lebih kuat daripada yang berpangkat tinggi, tapi jauh. Pada saat perintah itu turun, aku khawatir panti asuhan ini sudah rata dengan tanah. Ini tidak akan berhasil. Itu juga tidak akan berhasil. Katakan padaku apa yang akan berhasil. Jika kau tidak bisa menghasilkan yang baik, diam saja. Jika aku ingat dengan benar, kota kita tahun ini memiliki 3 zona pengembangan utama. Ketiga zona pengembangan utama ini, satu di timur laut, satu di barat daya, dan yang lainnya tepat di distrik kota tua ini. Panti asuhan ada tepat di sini. Langsung ke intinya. The film was Yang paling penting translated dalam teknik and adalah narrated pendanaan. by M Media. Tapi pendanaan tahun ini tidak begitu berlimpah. Kita hanya perlu menemukan cara untuk membuat para atasan berpikir. Pengembangan nilai dari 2 bidang lainnya lebih besar dari yang ini. Aku yakin mereka akan secara sukarela pergi. Pengembangan kota tua, fokus kedua area lain. Mudah bagimu untuk mengatakannya. Kau bukan dewa. Bagaimana kau bisa memengaruhi keputusan para pengembang? Kalau begitu mari kita jadikan diri kita dewa. Cari cara untuk menguasai daerah pegunungan di barat daya. Gunakan ini sebagai titik terobosan untuk meledakkan gunung. Bantu para pengembang. Singkirkan gunung yang menghalangi pembangunan. Aku yakin tidak akan lama lagi. Mereka melihat nilai pengembangan. Dari barat daya, kelompokkan kembali dana. Kembangkan area ini dengan giat. Ya, metode ini bagus. Dikalahkan oleh orang bodoh. Kau hanya menginginkan uang, kan? Ambil 20.000 yuan ini dan inyahlah. Kau sepertinya suka membuang uang untuk orang lain. Baiklah, aku akan memuaskanmu. Tian. Di mana kau menemukan pekerja konstruksi ini?
Dia berpakaian cukup apik. Sedikit lebih baik darimu. Buka tasnya. Tepat di sini saat ini juga. Ambil uang ini dan pergi dari sini. Jangan pernah muncul di kehidupan Lin Tian lagi. Jika tidak, lain kali aku tidak hanya melemparkan uang padamu. Aku akan melemparkanmu hingga mati. Percaya atau tidak, kau boleh mencobaku. Aku percaya padamu. Baiklah, aku akan pergi dari sini sekarang juga. Milikku adalah milikku. Apa-apaan ini? Beraninya kau membandingkan kekayaanmu dengan Tuan Tang, mempermalukan diri sendiri. Ada apa dengan orang ini? Seperti dia sakit. Lintah ini benar-benar mengubah caranya. Tang Xiaotian, ini semua salahmu. Bukankah ini persis seperti yang kau inginkan? Beri aku WeChat-mu, aku akan mentransfer uang makan kepadamu. Tidak perlu dirimu. Berikan kode pembayaranmu. Aku akan memberimu uang untuk hari ini. Kita sepakat bahwa setelah masalah ini selesai, aku akan membayarmu. Kau sangat lucu. Aku yang memintamu untuk membantu, kenapa kau yang akhirnya harus membayarku? Bagaimana bisa seorang pria membiarkan wanita menghabiskan uang? Baiklah, aku akan memberimu kesempatan hari ini. Aku ingin melihat berapa banyak uang yang bisa kau habiskan untukku. Aku jamin kau akan terkejut. Alipeng menerima 50.000 yuan. Hal kecil, jika kau butuh uang, di masa depan datanglah padaku. Aku selalu siap, jika bukan karena mengkhawatirkan. Mentransfer terlalu banyak sekaligus, dan membuatmu takut. Aku bahkan ingin. Aku akan mentransfer 5 juta langsung kepadamu. Tingkat kesukaan ini sangat mudah didapatkan, sama seperti poin bonus. Hanya orang bodoh yang akan memilih pilihan kedua. The film Pemain was dapat memilih. translated Salah and satu hadiah narrated berikut. by M Media. 1. Tingkatkan kehubungan romantis. Setelah peningkatan berhasil, pemain akan menerima pengembalian uang 100 kali lipat. 2. Misi penangkapan. Setelah memilih opsi keterampilan ini, pemain tidak perlu khawatir tentang gagal dalam penangkapan. Berdasarkan petunjuk, lanjutkan dengan pilihan Anda. Meskipun hadiah 100 kali lipat itu menggoda, tapi aku tidak bisa melakukan apapun untuk mengkhianati Qin Susu. Karena kita adalah pacar dan pacar. Kita harus bertanggung jawab satu sama lain. Jika tidak, apa bedanya aku dengan Lian Ran? Halo, apa? Nenek tidak sehat? Baiklah, kami akan segera kembali. Nenek, kau harus bertahan. Aku tetap ingin merayakan ulang tahun ke-70-mu. Nenekmu akan baik-baik saja. Jangan khawatir. Kau punya keberanian untuk kembali. Kau benar-benar mempermalukan keluarga Lin kita. Kakek, tolong jangan marah. Bukankah aku sudah kembali? Biar ku tanya padamu, pria bernama Sang itu mengajakmu keluar. Kenapa kau tidak pergi? Dia sudah berada di hotel, menunggu sepanjang hari. Kau dan pria liar ini malah pergi berfoya-foya. Apa kau tahu darah siapa yang mengalir dalam dirimu? Kau tidak perlu mencuci otakku. Sejujurnya, aku sudah muak. Kau sudah berani melawan sekarang. Percaya atau tidak, aku bisa mencopotmu. Dari posisi ketua sekarang juga. Aku akan mengusirmu dari keluarga Lin kita. Baiklah, silakan dan singkirkan aku. Aku ingin melihat siapa selain aku, Lin Tianhe, yang bisa duduk di posisi ini. Kau, Aku sudah membuat diriku malu di hadapanmu. Ingin aku memberitahumu kabar baik. Kabar baik apa? Nenekmu baik-baik saja. Kau ditipu untuk kembali. Kakek, bagaimana bisa kau menggunakan kondisi kritis nenek untuk menipuku agar kembali? jika aku tidak menipumu, apakah kau akan kembali? Kau dan Sen Wenjing sudah tidak muda lagi. Menikah adalah hal yang benar untuk dilakukan. Kakek, kenapa di matamu? Apakah aku harus menikah? Tidak bisakah aku membuat keputusan sendiri sekali saja? Di matamu, apakah aku Lin Tianhe tidak bisa menikah? Kamu di usiamu yang sekarang. Jika kamu tidak menikah, kamu akan menjadi bahan tertawaan. Coba pikirkan. Kamu dan Wen King, keduanya hampir berusia 30 tahun.
Jika kalian berdua tidak menikah, orang-orang akan membicarakanmu di belakang. Apakah kamu ingin keluarga Lin kita menjadi bahan tertawaan? Kamu tahu apa? Sang Banking memberi keluarga kita 880.000 sebagai hadiah pertunangan. 880.000. Apakah kamu tahu apa arti konsep itu? Apa? Tidak tahu. Selama bertahun-tahun, aku belum pernah melihat siapapun membawa hadiah seperti ini. Tapi aku merasa kau sangat menyukai angka 88. Lalu kenapa tidak? Aku memberimu 88 set perhiasan emas murni. Bagaimana dengan itu? Diam. Dari mana anak miskin ini berasal? Apakah ini tempatmu untuk berbicara? Jika kau tidak percaya, aku akan menelepon sekarang. Menyuruh orang antar perhiasan emas padamu. Aku benar-benar ingin melihat. Seperti apa 88 set perhiasan emas ini? Terlihat seperti apa? Panggil. Hei Xiang Fei, belikan aku 88 set perhiasan emas murni dan bawakan untukku. Berapa banyak yang kau inginkan peset? Sekitar 50.000 yuan per set. Kirimkan sekarang. Ya sekarang juga. Anak muda zaman sekarang ini. Bohong pun malas dibikin meyakinkan. Hari ini, jika kamu membawa 88 set perhiasan emas, kau akan menikahi cucuku dan jadi menantuku yang terhormat. Tidak cukup. Dengarkan baik-baik, nak. Mulai sekarang apapun yang terjadi di keluarga ini, aku akan melindungimu. Tuan Tan, 88 set perhiasan emas yang kau pesan telah diambil untukmu. Berikan perhiasan itu padanya. Benarkah? Orang tua, jaga dirimu baik-baik. Haruskah kau pergi malam ini? Aku harus. Kau harus tahu, maksudku saat memintamu tinggal. Aku tahu tapi aku tidak bisa setuju. Kenapa? Apa kau pikir aku jelek, atau memiliki kepribadian yang buruk? Tidak juga. Lalu kenapa? Karena aku tidak tertarik untuk menjadi budak keluargamu. Jika aku benar-benar menikahimu, selama sisa hidupku, aku akan terikat pada keluarga Linmu. Aku akan menjadi anjing keluarga Linmu. Sebagai perbandingan, susu jauh lebih manis. Maaf, hatiku sudah milik orang lain. Halo Xiang Fei, ada kabar terbaru? Di mana dia? Lepaskan aku, lepaskan aku. Siapa kau? Seharusnya aku yang menanyakan itu padamu. Bukankah lebih baik untuk patuh menjadi seekor anjing? Mengapa lari ke sini untuk melawanku demi properti? Apa kau gila? Jelaskan dirimu. Siapa yang memperebutkan properti denganmu? Tidak sopan. Beraninya kau berteriak kepada Tuan Sun kami seperti itu. Dian, kau tidak punya hak untuk bicara di sini. Kau masih ingat game aliansi Dewi, kan? Apa kau pengembang dari game ini? Aku berharap aku adalah dia. Tapi sayangnya aku bukan. Orang tua itu mengembangkan 2 game. Satunya adalah aliansi Dewi. Dan yang lainnya adalah game yang sedang kumainkan sekarang. Gagemu menawarkan rabat 10 kali lipat. Sementara aku belum mendapatkan 1 sen pun bermain gameko. Aku bahkan kehilangan 2 miliar. Katakan padaku bagaimana bisa begitu? Kembalikan ponselku. Lepaskan dia. The film was translated and narrated by M Media. Tahan dia. Aku perlu menggunakan tangannya untuk membuka kunci ponselnya. Serahkan ke sini. Tingkatkan ke status pacar-pacar. Apakah itu perlu dipertanyakan? Tentu saja. Jangan sentuh ponselku.
Sistem mendeteksi. Pemain dalam bahaya. Apakah Anda ingin segera memulai urutan penghancuran diri? Aktifkan segera. Tang Xiaotian. Apa kau tidak peduli lagi dengan hidup Qin Susu? Tangguhkan sementara program penghancur diri. Program penghancuran diri di Jeddah. Pemain memiliki waktu 10 menit untuk memutuskan. Lepaskan aku. Jika kau tidak ingin aku mengaktifkan program penghancur diri, maka lepaskan aku. Biarkan dia pergi. Jika kau tidak ingin aku menghancurkan ponsel ini, maka enyahlah. Jangan ada yang bergerak mundur. Kau cukup penurut. Apa yang kau inginkan selanjutnya? Aku memperingatkanmu. Jangan memaksaku. Atau aku akan menyuruh seseorang membunuh Qin Susu segera. Kau berani. Coba sentuh dia. Hanya untuk game bodoh. Kau berani menculik pacarku. Game bodoh. Game itu bisa membuatmu menjadi seorang miliarder tingkat atas. Itu bisa memberimu 3 istri dan 4 selir. Game seperti itu. Pria mana yang tidak menginginkannya? Jika kau mati, apa gunanya semua uang itu? Tenang, jangan marah. Aku hanya bercanda. Mari kita buat kesepakatan. Aku akan melepaskan Qin Susu. Dan kau mengubah informasi pemain seperti yang kuinstruksikan. Baiklah. Aku setuju. Lepaskan dia. Dia sudah dilepaskan seperti yang kau minta. Sekarang giliranmu untuk menepati janjimu. Aku memperingatkanmu. Jangan mencoba hal-hal lucu. Anak buahku akan membunuh Qin Susu seketika. Jangan khawatir. Aku tidak sehianat dirimu. Katakan padaku, apa yang perlu kulakukan? Lakukan saja seperti yang kukatakan. Selamat pemain Sunyon. Dengan target penangkapan Qin Susu. Ditingkatkan menjadi hubungan romantis. Dan menerima pengembalian dana 100 kali lipat. Bersama dengan pernikahan mewah. Senilai hingga 30 juta. Sangat mudah. Hanya dengan mengganti ponsel aku mendapatkan game itu. Lumayan. Pemain Sunyun ditemukan. Melakukan tindakan curang. Program penghancuran diri aktif secara otomatis. 3, 2, 1. Orang tua. Kau berani menipuku. Aku akan membunuhmu. Seret dia pergi. Biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Apakah itu sepadan? Demi seorang wanita, melepaskan kesempatan untuk menjadi multimiliarder. Setimpal. Lagi pula aku sudah menghasilkan banyak uang. Aku punya mobil, rumah, dan perusahaan. Itu cukup bagus. Bodoh. Suatu hari nanti, kau akan menyesali keputusan hari ini. Sama sekali tidak pernah menyesal. Aku benar-benar salah menilaimu. Kupikir kau akan mengejutkanku. Tak disangka, kau sama bodohnya dengan yang lain. Aku menolak untuk percaya bahwa sepanjang hidupku, aku tidak dapat menemukan satu pemain pun yang memuaskan.